waktu pulang dari WWM Tuhan kayak gerakin hati gue, suruh gue untuk meluk papi gue. Kenapa kok gue ketawa? Karena itu serem waktu itu. Waktu itu serem karena untuk meluk dia itu kayak sebuah apa ya? Mending gue dipukulin sama orang sekampung gitu kan. Jadi kok peluk lagi. Gue bisa baca gitu. Jadi kelihatan jelas banget dia pengen tapi nggak mau ngomong gitu kan. Dan terakhir gue dipeluk sama papi gue itu adalah pas di foto gue umur 4 atau 5 tahun. Jadi papi gue itu orangnya loving in the secrets kalau kata adik gue. So, halo semuanya, apa kabar? Gue Eriko Tandayu dari Luar Dalam Podcast. Kita ada series baru, namanya Waktu Gua di Wewemper. Jadi, gue mau cerita tentang pengalaman gue nih. Waktu gue pulang dari Wewemper, teman-teman kan mungkin ada yang udah tahu ya, bahwa gue ini anak pertama dari 11 bersaudara dari 5 mama yang berbeda. Sehubungan dengan itu, maka gue punya past bitterness gitu ya. Kepahitan masa lalu sama almarhum papa gua yang udah meninggal sekitar 11 tahun yang lalu. Dan itu membuat gua merasa tidak disayang, merasa tidak dimengerti. Dan ada momen di mana pas sekitar tahun 2010 something gitu, waktu gua baru pulang dari Wewemper, ada momen di mana Tuhan gerakin hati gua untuk peluk papi gua. Jadi, for your information, terakhir gue dipeluk sama papi gue itu adalah pas di foto gue umur 4 atau 5 tahun. Jadi, it's been a very long time. Papi gue itu orangnya gondrong. Almarhum papi gue kumisan, tingginya sekuping gue. By the way, gue 182 cm. Jadi, dia nggak mampu ngungkapin sayangnya dia ke anak-anaknya secara verbal maupun secara non-verbal. Dia nunjukinnya lewat kerja kerasnya dia gitu untuk mencoba provide all of the needs. Itu salah satu cara untuk dia bisa nunjukin sayangnya dia secara signifikan. But then cara seperti itu nggak cukup ya, kita juga perlu verbal gitu kan, kita perlu sentuhan fisik gitu kan. Dan satu hari waktu pulang dari WWM, Tuhan kayak gerakin hati gue, suruh gue untuk meluk papi gue. Kenapa kok gue ketawa? Karena itu serem waktu itu. Waktu itu serem karena papi gue itu tipe cowok maco gitu kan, yang gagah berani, sangat jantan dan lain sebagainya. Jadi untuk meluk dia itu kayak sebuah apa ya? Mending gue dipukulin sama orang sekampung gitu kan. Jadi kalian mungkin pernah ada yang ngalamin seperti itu kan. Tapi gue yakin banget dorongannya itu kuat banget. Akhirnya gue nekat gitu lah. Satu hari sebelum dia pergi keluar kota, kita biasa ada kebiasaan dah papi kayak gitu ya, atau dah mami. Akhirnya ya gue peluk papi gue, dan dia diam saja, terdiam kayak triplek. Dia nggak tahu cara ngerespon. Tapi gue kayak ngerasain sesuatu, ada breakthrough. Gue rasain sesuatu breakthrough. Dan akhirnya 3 hari setelah dia pulang dari luar kota, biasa kita kan ada kebiasaan yang dah papi, dah mami dan lain sebagainya. Ya gue say dah papi, tapi bahasa tubuh papi gue, gesturnya bilang kayak kok peluk lagi. Gue bisa baca gitu. Jadi kelihatan jelas banget dia pengen tapi nggak mau ngomong gitu kan. Dan akhirnya ya kalian tahu apa yang gue lakuin? Gue peluk. Dan akhirnya itu sampai sekitar 3 tahun itu berlangsung, ya kita udah terbiasa pelukan gitu kan. Dan itu it was very beautiful, walaupun itu nggak cukup karena papi gue udah meninggal duluan dan gue sangat sedih. But then lesson yang kalian bisa pelajari adalah kita perlu untuk ungkapin kasih kita secara verbal juga dan secara non-verbal fisik kepada orang tua kita, terlepas bagaimana respon mereka, terlepas bagaimana mereka punya pengetahuan tentang itu atau enggak. Kalau punya, which is good, mereka bisa respon balik. Tapi kalau enggak, ya kita yang mungkin mengajari secara tidak langsung, teman-teman. Kita harus belajar represent kasihnya Tuhan secara nyata pada setiap keluarga kita dulu, lalu orang-orang di sekitar kita. Oke, that's all. Moga-moga ini bisa jadi berkat buat teman-teman. God bless.